Tamat sudah harapan, pengacara keluarga Brigadir J sebut Komnas HAM, LPSK, Kompolnas tak ada yang bisa dipercaya. Mereka kerja untuk Polri. Itu wajar ya, karena ada trauma KM50 mungkin, atau tidak jelas ya kan, tidak jelas bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ujungnya ya. Semestinya memang punya fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mengungkap ada atau tidaknya suatu peristiwa yang peristiwa tadi diduga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi hal-hal inilah yang membuat publik sekarang semakin bertanya-tanya. Sepertinya kok Komnas HAM jadi bemper, kemudian jadi corong daripada Polri, kan jadi seperti itu pertanyaannya, Ibrahim. Bahkan kepercayaan terhadap Kapolri pun juga rendah ya. Bukan pribadinya tetapi kesungguhan dalam menuntaskan kasus ini sebenar-benarnya. Nah, kalau tidak ada kepercayaan seperti itu sebenarnya agak berat bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan yang meyakinkan masyarakat bahwa ini dilakukan secara benar sementara kepercayaan itu rendah sekali. Tentunya Publik menilai sekarang seperti itu karena kenapa sekarang yang selalu konferensi pers dan menyampaikan sesuatu hal terkait penemuan-penemuan adalah dari pihak Komnas HAM. Sedangkan Komnas HAM ini dari awal menyatakan kami independen. Kami mengungkap perkara ini secara independen, tidak di kanan, tidak di kiri. Tapi Komnas HAM pada saat itu tidak dapat menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran HAM berat dan kemudian harus diadili melalui pengadilan hak asasi manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ya, tetapi Komnas HAM kan sudah banyak kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik ketika melakukan investigasi terhadap KM50 di mana rekomendasinya justru tumpul sekali ya. Rekomendasinya tumpul dan bahkan rekomendasinya itu justru lebih menguntungkan pihak Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak tampak kehilangan harapan akan kredibilitas sejumlah lembaga negara yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Di samping kepolisian, ia menyebut Komnas HAM yang terlibat dalam mengusut kasus ini tak bisa dipercaya. Kamarudin bahkan turut menyebut nama institusi LPSK dan Kompolnas sebagai lembaga-lembaga yang menjadi corong kepolisian. Komnas HAM itu memang bekerjanya untuk Polri dari dulu. Demikian juga Kompolnas dari Mabes Polri. Pokoknya LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas nggak ada yang bisa dipercaya, kata Kamarudin. Kamarudin juga menyinggung soal momen viral Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang melipat kertas saat menjelaskan perkembangan kasus penembakan antara Brigadir J dengan Baradae. Melihat gelagat aneh itu, Kamarudin mengaku bahwa selama ini ia tak pernah mempercayai Komnas HAM. Ia menegaskan tidak akan berharap penuh kepada lembaga tersebut. Saya dari dulu nggak pernah percaya sama Komnas HAM. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan, ujarnya. Untuk diketahui, sebuah potongan video konferensi pers Khairul Anam yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 viral di media sosial. Potongan video itu diunggah akun Instagram dengan narasi yang berbunyi, momen Komisioner Komnas HAM melipat kertas untuk menutupi sesuatu. Kemudian munculnya tanda panah dengan kalimat ada yang ditutupi saat Khairul Anam membuka kertas serta melipat sisi kiri kertas tersebut. Dalam video tersebut juga disematkan keterangan yang bertuliskan drama Komnas HAM soal kematian Brigadir J. Momen tersebut adalah ketika Khairul Anam tengah menjelaskan tentang seldom atau teknik untuk menyelidiki keberadaan telepon seluler dalam satu titik lokasi lewat data yang didapatkan dari BTS. Ahmad Kozinudin, "Hei Komnas HAM, Ferdi Sambo harusnya diperiksa sehari setelah kejadian." Pengacara Muslim Ahmad Kozinudin menyentil keras rencana Komnas HAM memeriksa Irjen Pol Ferdi Sambo dan istrinya terkait kasus kematian Brigadir J. Ahmad Kozinudin pun menilai harusnya Komnas HAM memeriksa Ferdi Sambo sehari setelah kejadian tewasnya Brigadir J dan bukannya menunggu sampai 20 hari lebih. Kasus itu bergulir hingga saat ini. Hal itu disampaikan Ahmad Kozinudin lewat tayangan video kanal YouTube pribadinya seperti dilihat terkini.id pada Jumat 29 Juli 2022. Dalam video berjudul Komnas HAM Offset dalam kasus Brigadir J tersebut, Ahmad Kozinudin menyinggung soal rencana Komnas HAM memeriksa Irjen Pol Ferdi Sambo dan istrinya. Komnas HAM dengan gagahnya menyatakan akan melakukan proses pemeriksaan seluruh HP dan memanggil Irjen Pol Ferdi Sambo dan istrinya, ujar Ahmad Kozinudin. Ia pun lantas menyentil keras Komnas HAM terkait hal itu. Pasalnya, kata Ahmad,
Istri Ferdi Sambo yakni Putri harusnya dipanggil sehari setelah kejadian insiden tewasnya Brigadir J. Hal itu menurutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi Putri, apakah dia memang benar-benar menunjukkan raut wajah seperti orang yang baru mengalami pelecehan atau tidak. Hey bos, ini sudah hari keberapa? Sudah 20 hari lebih. Kalau mau panggil sehari setelah kejadian, baru ketahuan tuh kondisi fisiknya istri Ferdi Sambo seperti apa. Apakah dia benar-benar menggambarkan raut wajah orang yang dilecehkan? Tuturnya. Sama halnya dengan Putri, Ahmad juga menilai harusnya Komnas HAM memeriksa Ferdi Sambo sehari setelah kejadian untuk melihat kondisi psikologis Kadif Propam Polri nonaktifan tersebut. Apakah terlihat sedih lantaran istrinya dilecehkan atau tidak? Termasuk Ferdi Sambo juga masih dalam kondisi syok atau dalam kondisi dia sedih karena istrinya mau dilecehkan, atau justru kondisinya yang lain, jelasnya. Akan tetapi, kata Ahmad Kozinudin, Komnas HAM baru akan memeriksa Ferdi Sambo dan istrinya berselang 20 hari setelah insiden itu terjadi. Menurutnya, hal itu percuma. Ini udah 20 hari lebih, hampir 1 bulan. Apa yang mau diperiksa dari orang yang merupakan bagian dari saksi? Padahal TKP-nya sudah sebulan lebih. Apalagi ini kasus pelecehan. Yang penting untuk dilihat adalah kondisi psikologi, raut wajah dan sebagainya. Itu juga punya peran supaya kita bisa gali apakah benar ada peristiwa pelecehan, ujarnya.